Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi. Amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bil alamin wa madana bi asrarihi wa alaina barakatihi. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna wasiat para wali anu salapan wa minha jeung eta tina sawarehna wasiat para wali anu salapan al muhafazatu ari ngaraksa ala sunani kana sapirang-pirang pasunatan hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja mursala. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'suratan an khairi man ja mursala. Hafiz kudu ngaraksa anjeun ala sunanin kana pirang-pirang pasunatan ala sunanin kana sapirang-pirang pasunatan wa adabin jeung adab-adaban atats anu geus datang maksuratan halna ditapakeun an khairiman tipang saena jalma ja nutos datang mursalan halna diutus tegasna Kangjeng Nabi Muhammad. Hafiz kudu ngaraksa anjeun ala sunanin kana sapirang-pirang pasunatan wa adabin jeung adab-adaban atat anu geus datang maksuratan halna ditapakeun an khairi man ti pangsaena jalma ja nutos datang mursalan halna diutus tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna tasawwufa kullahu lahuwal adab wa minal awarifi fadlubanhu wa awila. Inna tasawwufa kullahu lahuwal adab wa minal awarifi fatlubanhu wa awila. Inna tasawwufa saestuna tasawwuf kullahu tegasna sakabehna tasawuf
Eta lahua pastina ari tasawuf. Eta lahua pastina ari tasawuf. Eta al adabu adab atawa tata krama jeung sopan santun wa minal awarifi jeung ti sapirang-pirang anu makrifat ka Allah. Patlubanhu maka pek patlubanhu maka pek nyokot tebenan anjeun kana eta tasawuf. Wa awila jeung pek nyarane temenan anjeun tatangenan atau nyarane wa awila jeung pek nyarane temenan anjeun tambahan wa minal awarifi jeung ti sapirang-pirang anu makrifat ka Allah atawa tina kitab Awariful Ma'arif lama ket atawa tu jeung tina kitab Awariful Ma'arif jeung tina kitab Awariful Ma'arif jeung tina kitab Awariful Ma'arif. Ya. Coba sebutkan wasiat para wali untuk kita demi mencapai kebahagiaan, kemuliaan serta keselamatan dunia akhirat itu yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, qanaah itu apa? Ridho menerima apa adanya. Yang ketiga apa? Zuhud itu apa? Ya, tapa itu apa? Tidak menyimpan kecintaan kepada dunia dalam hati sedikit pun. Itu zuhud. Ulangi. Yang pertama apa? Tobat itu apa artinya? Kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah. Terus yang kedua apa? Qanaah itu apa? Nah, yang ketiga apa itu? Terus berikutnya apa? Belajar ilmu. Nah,
Ilmu syara yang wajib itu ada berapa? Coba sebutkan satu. Fikih untuk apa fungsinya? Fikih untuk itu baca saja bro dalam bednya itu. Fikih fungsinya untuk ya untuk apanya? Yang jelas dong ngomongnya. Untuk mensahkan, membetulkan bagaimana caranya taat, caranya ibadah kepada. Terus yang kedua apa? Yang kedua ilmu. Apa itu ilmu tauhid? Untuk itu baca saja oblok baitnya. Hanya kalau di kobong itu ulang-ulang telaah pahami lain ukur dibaca di dia waktu ngaji segitu diantepkeun atuh kumaha bisa paham. Yang ketiga apa? Apa itu? Untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Nah sekarang apalagi wasiat para wali yang 9 itu? Itu tinggal baca saja. Apa? Geus bisa kitu can. Ngaraksa qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, salat tobat, salat hajat, istikharah. Rek iraha ngamimitian. Rek terus ngagugu haroream. Rek terus ngagugu kedul. Engke-engke, kemudian jadi bangke. Termasuk wasiat para wali yang 9 itu kalau mau bahagia mulia selamat dunia akhirat al-muhafazatu ala sunan, menjaga sunnah-sunnah Nabi. Mulai dari yang paling gampang 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir, 2 rakaat duha, 2 rakaat tahajud. Apalagi bisa lebih dari 2 rakaat. Nah, kalau tidak mulai, itu nanti keburu mati. Hafidh, kamu harus menjaga ala sunanin. Kepada sunat-sunat Nabi. Wa adabin dan adab-adabannya. Atat yang telah datang maksuratan halnya dihubungkan atau dikaitkan bisa
an khairi man, daripada yang terbaik manusia yang telah datang, mursalan, halnya diutus. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di tengahnya. Wa dzalika li anna likulli wahidatin minha ta'siran fi tanwil qalbi wa sirran. Kita penting untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi. Jadi ibadah itu jangan hanya fardu. Kenapa? Li'anna likulli wahidatin minha, karena sesungguhnya bagi setiap satunya dari sunnah-sunnah Nabi itu taksiron, ada mempengaruhi atau membekas fitan wil qalbi, dalam menerangkan hati, wasirron, dan ada rahasia. Jadi orang-orang yang selalu mau mengerjakan sunnah-sunnah Nabi itu, insya Allah hatinya menjadi terang, terang benderang. Dan di sana ada sir, ada rahasia. Ya kalau rahasia nggak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Nah sebaliknya, orang yang menganggap tidak penting sunnah-sunnah, pasunatan itu penting, kan ada cangkomat. Saya kalau maghrib, kalau isya qobliyah, ya karena itu ghair muakkad. Kadang saya lakukan, kadang enggak. Seringnya saya enggak lakukan. Karena ghair muakkad itu. Artinya Nabi juga kadang melakukan, kadang tidak kalau ghair muakkad. Qobliyah, maghrib, isya. Tapi kalau ba'diyahnya itu muakkad. Dikukuhkan. Bisa dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan bagi Nabi tahajud itu, duha itu wajib. Bagi Nabi itu. Saking beliau tidak pernah meninggalkannya. Nah orang yang menganggap tidak penting sunnah-sunnah Nabi, itu hatinya gelap. Ya hatinya gelap. Bagaimana tandanya orang yang hatinya gelap? Ya bisa tahu sendiri, mungkin bisa dirasakan sendiri. Ya artinya kita harus ingin agar hati kita ini terang benderang. Nah di antara caranya itu adalah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya. Dan lain sebagainya. Banyak itu kan sunnah-sunnah Nabi itu. Adab-adaban Nabi. Makannya Nabi gimana, minumnya gimana, tidurnya gimana. Nah itu kita harus berusaha tahu dan ingin mengikuti. Nabi itu makannya sedikit, tidak pernah makan kalau tidak lapar, dan tidak pernah makannya itu sampai kenyang, tidak pernah. Berhenti sebelum kenyang, itu Nabi. Nah dengan kondisi kita di pesantren ini, umpamanya kita
memaksakan diri lah. Kalau disebut terpaksa seperti kurang ikhlas itu. Walaupun ya begitu. Tetapi memaksakan diri lah. Makannya kurang menunya, kurang lawuhnya. Ya kamu niatkan itu sunnah Nabi. Apa kamu pernah seperti Nabi 2 hari 2 malam gak ketemu yang bisa dimakan? Nabi itu 2 hari 2 malam sempat gak pernah makan. Kita baru saja kurang cocok menunya udah ngeluh, udah marah-marah, udah protes. Di mana maunya kita mengikuti Nabi itu? Saking kosongnya perut Nabi sampai pernah diganja dengan batu. Apakah kita pernah sampai seperti itu? Baru dikasih telat makan saja, kita udah uring-uringan. Di mana kita mengamalkan sunnah Nabi-nya? Nabi tidurnya sedikit, sebentar. Kalau kita malah bangunnya yang sebentar kalau kita. Nah, dengan kurangnya makan, dengan kurangnya tidur di pesantren, yaitu belajar mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu kalau tidur sampai ketika bangun itu ada bekas dari pelepah kurma. Karena Nabi itu tidur hanya beralaskan pelepah kurma. Di kulitnya yang mulia itu, di pipinya kalau bangun itu ada bekas pelepah kurma. Coba bayangkan. Apa kita mampu? Baru tidur hanya di atas karpet saja kita itu udah merasa gimana gitu. Pengen pakai kasur. Pakai kasur keenakan. Bangun kesiangan. Tidak ada penyesalan, tidak ada merasa sedih, tidak ada merasa rugi. Hare-hare we, damang we, kaberangan teh. Teu boga sugan rasa era ku Allah, ku Rasulullah. Jauhan ku guru. Di mana kita mau belajar mengikuti nabinya? Kalau kita membiarkan terus diri kita seperti itu. Nah, maka pesantren itu memang segalanya itu diupayakan ya mengikuti sunnah dan adab-adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna tasawwuf, sesungguhnya tasawuf itu kullahu secara totalitas lahu al adab. Pastinya adalah adab, sopan santun. Jadi orang bertasawuf itu harus ada etika, sopan santun.
wa minal awarifi, dan dari orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, dan dari kitab Awariful Ma'arif, sebuah kitab yang khusus membahas tentang tasawuf. Fatlubanhu, maka silakan kamu mencarinya dengan sungguh-sungguh, wa'awila, dan silakan kamu bersandar dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau mau menyandarkan tasawuf itu ya kepada para ahli makrifat dan kepada kitabnya. Di antara kitabnya itu adalah Awariful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Asy-Syuhrawardi. Beliau seorang ulama, ahli fikih dan ahli tasawuf. Al-Imam Muhammad Syihabuddin Asy-Syuhrawardi itu kalau tidak salah termasuk murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrah. Jadi saya maaf bukan menyuruh kalian, tapi mengajak diri saya dan semuanya, mengajak bersama-sama. Ya. Ayo kita belajar dari sekarang sedini mungkin untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabannya. Ya Allahumma amin. Allahu a'lam.